Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Ismail. Kali ini ada handphone Oppo A53 ya. Dan ini permasalahannya dia LCD-nya pecah ya. Pecah dan gambarnya seperti ini ya, blur ya. Jadi dia ada garis-garis ya. Dan ini pun sepertinya handphonenya apa ya, kayak restart itu ya. Itu ya, dia muncul logo Oppo terus mati lagi dan muncul logo Oppo lagi ya. Intinya dia restart ya. Kita coba lihat dulu ya. Jadi sebelum ganti LCD kita pastikan bisa masuk ke menu dulu ya. Itu ya, jadi dia logo Oppo terus loading sebentar dia mati lagi ya. Ini LCD-nya pecah ya dan kedip-kedip ya. Mati lagi ya. Dan dia nyala lagi. Seperti ini ya. Jadi kita harus analisa dulu ya. Mungkin tombol on off yang bermasalah karena ini juga agak keras ya. Atau mungkin softwarenya yang bermasalah. Jadi sebelum ganti LCD, kalau seperti ini alangkah baiknya kita normalkan dulu ya supaya bisa masuk ke menu ya. Oke, kita langsung saja kita bongkar handphonenya. Untuk tipe ini bukanya seperti ini ya, di belakang ya. Nanti baut-bautnya juga seperti ini dilepas. Jadi back covernya apa namanya, di dalamnya ada bautnya ya. Kita buka semuanya, penutup mesinnya, baut bawah juga lepas semuanya. Kita akan coba apakah memang tombol on off yang bermasalah atau softwarenya ya. Jadi sebelum ganti LCD kita coba dulu ya analisa untuk tombol powernya atau on off nya. Nah ini dia seperti ini ya, dia hidup terus mati lagi ya. Kita coba lagi, lepas baterai lalu pasang lagi ya, lalu kita coba nyalakan lagi ya. Tadi kartunya kayaknya on off juga yang tombol luarnya itu apa namanya, keras ya. Nah ini kita nyalakan lagi, apakah dia masuk ke menu. Kita tunggu, ini masih loading ya, masih loading. Tapi ini kayaknya udah masuk ke ya, dia udah ke color OS ya. Jadi kemungkinan dia masuk ke menu ya atau ke tampilan pin ya. Nah, ini udah masuk ya. Ternyata memang benar tombol on off-nya yang bermasalah ya. Entah on off luar atau memang fleksibelnya sendiri yang bermasalah ya. Ini udah normal ya, udah masuk ke tampilan utama ya. Jadi tinggal masukin pin. Jadi kita tinggal lakukan penggantian LCD ya, supaya nanti gambarnya terlihat ya. Baru nanti kita cek lagi on off dalamnya atau fleksibelnya apakah dia juga bermasalah atau normal ya. Oke, kita buka dulu baterainya. Kita lakukan penggantian LCD ya. Jadi untuk buka baterai seperti ini, jadi jangan dipaksa ya. Dan ini ternyata juga udah pernah dibongkar ya, dan LCD-nya juga sepertinya pernah diganti ya. Kita lepas soket LCD-nya. Dan ini ternyata LCD-nya juga udah mangap-mangap ya, udah apa namanya, mau lepas ya. Jadi kemungkinan gampang untuk membukanya ya. Nah itu ya, kelihatan ya. Nah ini LCD-nya memang pernah diganti ya. Dia udah bukan ori lagi ya. Oke, ini kita ganti LCD-nya. Sebelum
melakukan penggantian LCD, alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk premnya dari kotoran-kotoran yang tersisa. Apalagi ini LCD-nya pernah diganti ya, kemungkinan banyak lemnya ya. Kecuali kalau bawaan pabrik itu masih lumayan rapi ya, lemnya dibersih ya. Karena dia tidak menggunakan lem tapi kayak semacam double tip ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba LCD-nya ya. Nah, ini sepertinya lubang kamera depannya agak berbeda ya, kurang besar tapi nggak apa lah. Kita coba dulu ya. Nah, ini dibersihkan dulu semuanya, kotoran-kotorannya, bekas lemnya, supaya nanti pemasangan LCD-nya presisi ya, tidak ada kotoran yang menghalangi lem ya. Karena ini untuk layar poni ini kan premnya terlalu mepet ya, jadi kecil, jadi kita harus memberikan lemnya agak banyak ya, supaya nanti usernya tidak komplain ya karena LCD-nya copot ya. Karena untuk lem pabrikan sendiri mudah lepas ya untuk tipe-tipe handphone yang seperti ini ya. Kita bersihkan semuanya, bekas lem-lemnya pelan-pelan saja. Untuk area kamera hati-hati, ditutupi pakai tangan saja ya, pakai tangan. Hati-hati jangan sampai kegores atau kesenggol pakai kesenggol lem, nanti kena lem maksudnya, atau kena sikat. Hati-hati ya, karena untuk kamera ini kan optik ya, jadi hati-hati ya. Sensitif ya, jadi kalau udah kotor sedikit ya tidak bisa dibersihkan ya. Oke, kita coba sebelum dilem, apalagi untuk beli online ya, jadi supaya garansi tidak batal, alangkah baiknya kita coba dulu LCD-nya. Jadi segel-segelnya jangan dilepas dulu, baru kalau udah normal, fungsinya udah oke, baru kita lepas untuk stikernya, segelnya semua, baru kita dilem ya. Jadi jangan asal lem dulu ya, jadi coba dulu. Karena pengalaman pernah ya, kita beli LCD belum dicoba langsung pasang, ternyata ada beberapa titik yang tidak bisa disentuh ya. Oke, ini udah ada Oppo-nya ya, udah normal, tidak gerak-gerak lagi. Kita biarkan apakah dia restart lagi atau memang sampai ke menu ya. Maksudnya ke tampilan pin ya. Itu udah ada color OS-nya ya. Kemungkinan dia bisa masuk ke tampilan awal ya, ke menu awal ya. Oke, yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe channel Abu Ismail supaya dapat info dari channel-channel kita ini. Ini udah masuk ke menu pin, jadi tinggal masukkan pin ya. Ini untuk pinnya saya tadi lupa ya dikasih tahu ya. Intinya kita untuk fungsinya ini udah normal ya. Oke, kita lepas lagi untuk fleksibel konektor baterainya. Kita lepas lagi untuk konektor LCD-nya, kita lakukan pemasangan permanen ya. Jadi kita sudah bersihkan tadi, terus kita kasih lem ya. Lemnya nanti agak sedikit banyak ya, kemungkinan frame LCD juga kita lem ya. Karena kalau di ujung touchscreen-nya aja nanti kurang maksimal ya untuk pengelemannya. Kita kasih lem yang agak banyak, yang penting lemnya jangan sampai melebar ke luar frame ya. Untuk area kamera dan sensor hati-hati ya. Di sini di atas ada kamera depan dan sensor, jadi hati-hati jangan sampai tertutup atau terkena lem ya. Dan ini untuk penutup kameranya, ini masih ditutup. Jadi dibuka dulu ya supaya nanti tidak terhalang oleh penutupnya atau plastiknya ya. Nah, ini kurang gede ya, beda ya kameranya lubangnya, tapi nggak apalah ya, kita coba dulu ya.
Setelah dilem jangan langsung tempelkan ya, kita biarkan beberapa detik saja atau beberapa menit supaya dia agak kering ya. Ini tadi saya udah dikeringkan ya. Kalau dikeringkan kurang lebih 2 menit ya. Nanti baru kita pasang supaya lemnya tidak melebar keluar ya. Lalu kita presisikan, lalu kita pasang untuk soket LCD-nya pelan-pelan saja ya. Di bawahnya usahakan di bawahnya LCD-nya bersih ya, supaya tidak ada kotoran atau baut yang mengganjal ke LCD. Bisa-bisa nanti pecah LCD-nya ya. Oke, untuk baterainya kita kasih double tip dulu supaya nanti baterainya tidak lepas ya. Untuk pembukaan baterai, jadi nanti kita kasih lem lagi ya. Maksudnya double tip ya, jangan lem ya. Kalau lem nanti dia sulit ya untuk membukanya lagi. Kita lepas untuk ke penutup double tipnya. Lalu kita pasang lagi ya. Kita pasang, dan ini bila mana fleksibelnya gerak-gerak terus, kita kasih solasi ya supaya fleksibel LCD-nya dia diam ya. Alangkah baiknya di bawahnya dikasih double tip juga ya untuk fleksibel LCD-nya ya. Kita pasang, lalu kita pasang juga untuk soket baterainya, lalu kita rapikan semuanya. Dan ini berhubung tadi tombol on off nya bermasalah juga, rontok ya, patah, bukan rontok lagi, patah. Jadi kita coba untuk diganjal ya, karena tidak ada stok untuk tombol on off nya ya. Sebaiknya kalau ada stoknya silahkan ya, silahkan diganti untuk tombol luarnya ya. Dan untuk tombol luar sendiri biasanya dia seset sama volume ya, jadi kurang lebih harganya di online kisaran 20 ribuan ya. Jadi volume sama on off satu set ya. Ini kita coba nyalakan dan ternyata masih sulit ya, masih masih keras ya. Dan ini juga sepertinya restart lagi ya. Jadi kemungkinan bukan cuman tombol luarnya yang bermasalah ya. Jadi untuk fleksibel sendiri dia mungkin kadang-kadang nekan sendiri. Jadi handphonenya restart lagi, seolah-olah jadi kayak tombolnya itu dia nekan terus gitu ya. Dan ini bisa dilihat tombolnya udah rontok begini ya, malah patah ya. Jadi untuk karet-karetnya juga dia udah hilang seperti ini ya. Sulit untuk dinyalakan ya. Oke, ini berhubung tombolnya juga bermasalah dan untuk fleksibelnya juga dia harus ganti. Jadi nanti kita konfirmasi dulu ke usernya ya, karena ini tidak bisa diakalin ya untuk tombol on off luarnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.